Gimana cara bedainnya? Ingat tadi urutannya, kalau dari anterior adalah VAP. Sini kelihatan yang paling depan, yang paling dekat dengan kita itu adalah si pelvis renalisnya. Jadi potongan koronal ginjal ini, dia itu kita lihat dari tampang tangan posterior. Jadi kalau yang kita lihat posterior, berarti yang di balik layar kalian itu adalah bagian anteriornya. Artinya yang kita lihat sekarang itu adalah ginjal yang dekstra. Jadi fase yang ditunjuk oleh panah hijau itu adalah si arteri renalis dekstra. Terus yang kedua, sebutkan vaskularisasi renal, tadi udah ya, di slide sebelumnya, mulai dari aorta abdominalis, dia punya cabang sekitar VL1, VL2, ada arteri renalis, nanti dia akan bercabang menjadi 5 arteri segmentalis. Kemudian ketika di area sinus gitu, sinus renalis, ini bakal menjadi namanya itu adalah arteri lobaris. Kalau ada di antara piramid renalis atau ada di kolumna renalis, maka dia disebut sebagai arteri interlobaris. Kalau ada di basis piramid, kayak di belokannya gitu, disebut sebagai arteri aquata. Dan yang memvaskularisasi korteks renalis itu yang tersebut sebagai arteri interlobularis. Itu. Terus nomor 3, apa nama arteri yang berjalan pada struktur yang ditunjuk panah berwarna merah? Nah, di sini yang ditunjuk panah warna merah, itu kan dia menunjuk area kolumna renalis. Jadi ingat tadi kalau yang di kolumna renalis, berarti arterinya adalah arteri interlobaris. Arteri lobaris. Benar interlobaris, kalau lobaris yang di sinus. Jadi ulangi lagi, kalau di kolumna renalis, berarti yang lewat di situ adalah yang arteri interlobaris. Terus nomor 4, apa nama arteri yang memvaskularisasi segmen yang ditunjuk panah kuning? Yang ditunjuk oleh panah kuning ini kan dia jelas ada di bagian polus inferior kan. Jadi dia ada segmen inferior. Sehingga vaskularisasinya itu akan berasal dari arteri segmentalis yang inferior atau arteri segmenti inferioris. Oke, terus kita ingat lagi tentang vaskularisasi si ureter. Ureter kita itu kan dia mulai panjang tuh. Dia mulai dari cavum abdominal sampai nanti dia masuk ke pelvis. Jadi batasnya itu adalah ketika si ureter itu lewat atau mulai masuk ke pelvic brim. Atau kalau kita lihat struktur di sekitarnya, berarti kita bisa bandingkan dengan si arteri iliaca communis gitu. Kalau di atasnya, di superiornya kita sebut sebagai ureter pars abdominalis. Kalau di inferiornya, berarti kita sebut sebagai ureter pars pelvica. Nah, masing-masing pars tadi, mereka tuh punya ciri khas arah datangnya arteri gitu. Kalau yang pars abdominal, yang atas, itu dia datang dari arah medial. Sedangkan kalau yang pars pelvica, dia datang dari arah lateral. Dan ini adalah sumber-sumber arteri yang memvaskularisasi masing-masing pars ureter tadi. Oke, sehingga ya udah gampang aja jawab soal ini. Kalau bagian ureter yang ditunjuk panah hijau, itu kan dia udah lewat dari dia udah lewatin nih si arteri iliaca communisnya. Jadi yang ditunjuk panah hijau itu dia adalah ureter pars pelvica. Dia akan dapat dari arteri iliaca yang interna, arteri vesicalis superior, dan juga arteri uterina atau arteri vesicalis inferior. Ingat-ingat lagi cabang-cabang arteri iliaca interna. Terus bagian ureter yang ditunjuk oleh panah merah, ini kan dia ada di superior dari arteri iliaca communis. Jadi dia masih merupakan bagian dari ureter pars abdominal. Terus ditanyanya itu adalah dapat dari arah mana? Dari arah, kalau yang atas dia dapat dari arah medial, kalau yang bawah dia dapat dari arah lateral. Oke, nah terus tambahan aja, tadi buat recall yang materi sebelumnya, dia akan dapat dari arteri renalis, arteri gonadalis berupa arteri ovarica kalau pada feminina, dan arteri testicularis kalau pada yang maskulina. Terus ada juga cabang-cabang direct yang kecil gitu dari aorta pars abdominalis dan juga arteri iliaca communis.
Jangan lupa apa sih implikasi klinisnya terhadap arah datang vaskularisasi dari si ureter pars abdominal dan juga ureter yang pars brevis. Berikutnya adalah vaskularisasi si vesika urinaria dan juga uretra. Kalau untuk vesika urinaria, area antero superior itu dia dapat dari arteri vesikalis superior, sedangkan kalau fundus dan cervix vesika dia dapat dari arteri vesikalis inferior pada yang maskulina, atau homolognya kalau pada feminina itu adalah arteri vaginalis. Kalau drainase venanya dia dari si plexus venosus vesica. Kalau untuk uretra agak beda antara uretra maskulina karena dia panjang dan ada 4-5 pars. Sedangkan kalau uretra feminina kan dia pendek ya, jadi kayak nggak ada pars-pars yang kayak begitu distingnya dibedakan gitu. Kalau yang uretra maskulina dia ada yang pars intramural dan juga pars prostatica, dia dapat dari ramus prostaticus, arteri vesikalis inferior dan juga arteri rectalis yang media. Kalau yang pars membranacea, dia dapat dari arteri dorsalis penis. Untuk yang pars intrabulbar, dia dapat dari arteri bulbi penis. Dan kalau yang pars spongiosal, dia baik lagi dapat dari si arteri dorsalis penis juga. Untuk drainase venanya, dia mengarah ke plexus venosus prostaticus. Untuk yang uretra feminina, dia lebih sederhana, cuma dapat dari arteri pudenda interna dan juga arteri vaginal. Nah, jadi dengan tahu pembagian vaskularisasi tadi, maka kita bisa jawab soal ini. Bagian struktur yang dilingkari hijau, ini mendapatkan vaskularisasi dari fasa titik-titik. Untuk karena gambarnya ini adalah gambar yang maskulina, jadi dia dapatnya itu dari arteri vesikalis yang inferior. Tapi kalau misal melingkari struktur yang sama, tapi kadaver itu adalah kadaver feminina, jadi teman-teman jawabnya adalah yang arteri vaginalis. Ini yang dilingkari itu adalah bagian fundus dan kolum vesika ya. Jadi dia dapat dari arteri vesikalis inferior atau homolognya pada feminina itu adalah arteri vaginalis. Nomor 2, bagian saluran yang ditunjuk panah merah mendapat vaskularisasi dari mana? Nah, saluran tunjuk panah merah itu dia adalah uretra pars spongiosa. Tadi kalau uretra pars spongiosa dia akan dapat dari si arteri dorsalis penis. Terus sebutkan vaskularisasi dari masing-masing bagian lain uretra. Tadi yang pars dari atasnya di intramural sama prostatica, dia dapat dari ramus prostaticus, arteri vesikalis inferior, dan juga arteri rectalis media. Kalau yang pars membranacea, dia akan dapat dari arteri dorsalis penis sama seperti si pars spongiosa. Sedangkan yang pars typo dikit, pars intrabulbar, itu dia dapat dari si arteri bulbi penis. Itu. Nah, kemudian sebelum masuk ke inervasi, ada yang mau ditanyakan atau dikonfirm dulu nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, berarti aku lanjut ke inervasi mulai dari ginjal sampai ureter yang pars abdominalis ya. Tadi yang ada di superior dari pelvic brim atau di superiornya arteri iliaca communis. Kalau untuk yang simpatis, badan sel presinapsnya dia ada di nukleus intermediolaterales yang T10 sampai T12, mirip sama midgut. Kemudian serabut syaraf presinapsnya itu adalah nervus planchnicus yang thoracis, jadi T10 sampai T12 sesuai dengan badan sel presinapsnya. Kalau badan sel postsinapsnya berarti ganglion aortic corenalis, dan serabut syaraf yang postsinapsnya disebut sebagai plexus renalis, sesuai dengan organ yang ada di dekatnya. Kalau parasimpatisnya berarti ya sebagian besar sama plexus vagus ya. Jadi badan sel presinapsnya adalah nukleus dorsalis vagi,
dengan serabut syaraf presinapsnya adalah nervus vagus. Kalau badan sel postsinapsnya karena dia ada di dekat atau bahkan di dinding dari si organnya, jadi nggak ada nama spesifiknya. Begitu pula dengan si serabut syaraf postsinapsnya karena tadi badan sel postsinapsnya ada dekat atau bahkan di dinding organnya, jadi dia hampir nggak ada gitu si serabut syaraf postsinapsnya. Terus jangan lupa di baca gitu ya letak-letak dari masing-masing ganglion atau nervus-nervusnya sama si plexusnya. Kalau plexus biasanya kita hampir nggak bisa lihat, kalaupun bisa itu kayak berubah banget. Cuma biasanya kalau nama plexus itu sesuai dengan organ yang ada di dekatnya gitu. Jadi dia menginervasi suatu organ. Nah itu dia nama plexusnya itu menyebutkan dengan nama si organ yang dia inervasi. Terus sisanya adalah ureter yang pars pelvica tadi yang ada di inferior dari arteri iliaca communis sampai ke uretra pars membranacea. Untuk simpatisnya dari intermediolaterales yang L1 sampai L3. Dengan begitu serabut syaraf presinapsnya adalah nervus planchnicus lumbalis L1 sampai L3 juga. Badan sel postsinapsnya adalah ganglion mesenterica inferior. Dengan serabut syaraf postsinapsnya itu berasal dari si plexus hypogastricus superior. Nanti bakal ada cabangnya itu berupa nervus hypogastricus yang pada akhirnya bisa membentuk di bawah agak lebih inferior tuh ada si plexus hypogastricus yang inferior. Kalau parasimpatisnya, dia badan sel presinapsnya itu adalah nucleus intermedius yang stage atau level atau segmen S2 sampai S4. Terus serabut syaraf presinapsnya yang menyesuaikan, berarti dia adalah nervus planchnicki yang pelvici segmen S2 sampai S4 atau tersebut sebagai nervus erigantes. Untuk badan sel postsinapsnya, dia akan bergabung dengan si plexus hypogastricus inferior, baru kemudian menuju organ. Jadi, kalau si plexus hypogastricus superior, dia tuh murni simpatis, sedangkan kalau yang plexus hypogastricus inferior, dia combine, dia campuran antara simpatis dan juga parasimpatis. Ini letak-letaknya kayak di deket mana ya, area-area tuh mungkin bisa dipelajari. Nah, jadi dengan kita sudah mengingat materi tersebut, maka kita jawab soal ini. Yang pertama, sebutkan nukleus presinaps simpatis untuk organ yang ditunjuk. Karena yang ditunjuk adalah ginjal, yang mana tadi dia kayak termasuk bagian atas-atas, jadi nukleus presinaps untuk simpatisnya, dia adalah nukleus intermediolaterales T10 sampai T12. Tadi ya, yang mirip dengan si midgut. Kemudian nomor 2, sebutkan serabut syaraf postsinaps simpatis untuk organ yang ditunjuk. Tadi ya, kalau yang simpatis bagian atas itu, dia serabut postsinapsnya membentuk plexus. Plexusnya menyesuaikan dengan nama organ yang ada di dekatnya, itu si plexus renalis. Terus, yang nomor 3, sebutkan serabut syaraf presinap parasimpatis untuk organ yang ditunjuk. Hampir semuanya vagus. Kalau tadi yang dia di bawah dari pelvic brim, di bawahnya arteri iliaca communis. Nah, dia udah mulai sih punyanya S2 sampai S4, si erigantes, nervus erigantes. Oke, next, sebutkan nukleus presinaps parasimpatis untuk subunit panah pink. Nah, panah pink karena dia udah di bawah, dia udah mulai masuk ke pelvic brim, dia udah, yang ditunjuk itu adalah si ureter pars pelvica, jadi dia udah dapat parasimpatisnya itu dari si dorsalis vagi. Sebenarnya mau ureter abdomen atau belum, ini masih ureter pars abdominalis deh, karena arteri iliaca itu di bagian sini, jadi masih si ureter pars abdominal. Dia presinapsnya dapat dari si nukleus dorsalis vagi atau nukleusnya si nervus vagus gitu. Terus nomor 2, sebutkan serabut syaraf presinaps parasimpatis untuk struktur yang ditunjuk panah putih. Panah putih ini dia menunjuk vesica urinaria sepertinya. Mari kita konfirmasi dulu apakah yang dimaksud benar si vesica urinaria. Oke,
kayaknya benar sih itu vesicularia. Pokoknya dia udah di bawah dari si pelvic ring atau tadi arteri iliaca communis, jadi dia udah langsung ke nervus erigentes untuk serabut syaraf presinaps parasimpatisnya. Terus modalitas plexus syaraf yang di daerah bilingkari ini ya tadi kalau yang udah agak bawah yang di dia masih agak, kalau di sini masih agak atas sih karena kan dia di bifurcatio aorta kan. Jadi hitungan itu masih agak atas di mana itu adalah area di mana kita bisa menemukan si plexus hypogastricus yang superior. Nah, kalau yang plexus hypogastricus superior dia tuh murni simpatis. Kalau yang plexus hypogastricus inferior dia kayak di daerah sakral rektum gitu, pokoknya lebih bawah lagi dari ini, itu dia campuran antara simpatis dan juga parasimpatis. Jadi karena dia ada di bifurcatio aorta, artinya dia adalah si plexus hypogastricus superior, sehingga dia modalitasnya itu murni simpatis. Oke, terus sebutkan efek inervasi simpatis pada otot yang ditunjuk oleh panah pink. Yang panah pink ini kan dia si musculus detrusor ya. Jadi kalau simpatis detrusor maka efeknya adalah kan beda lagi, kalau simpatis itu dia lebih kepada storage untuk menampung urin, sedangkan kalau parasimpatis dia lebih kepada untuk voiding, untuk kita mengeluarkan urin gitu, untuk buang air kecil. Sehingga kalau inervasi simpatis terhadap detrusor, artinya dia harus menyimpan urin, sehingga efeknya adalah si detrusor itu harus relaksasi supaya dia bisa menyediakan rongga ruangan yang cukup untuk bisa menampung urin. Nah, terus yang nomor 2 itu efek inervasi parasimpatis. Kalau parasimpatis berarti kan dia outcome-nya adalah buang air kecil gitu, voiding, mengeluarkan urin. Artinya kalau terhadap si yang otot panah putih itu yang sphincter uretra interna, berarti dia efeknya adalah relaksasi. Kalau si sphincter relaksasi artinya kan lubangnya gede gitu kan, si lumennya itu dia bisa besar sehingga urinnya bisa keluar. Oke, diingat-ingat aja kalau simpatis itu dia lebih pada storage, kalau yang parasimpatis dia voiding, kan simpatis storage. So, misalnya berarti kebalikannya, ngakuin salah satu aja. Oke, terus habis itu soal berikutnya sebutkan drenase limfatik area yang ditunjuk. Nah, ini baik lagi kalau yang limfatik itu biasanya menunjuknya area, maksudnya nggak spesifik terhadap suatu titik tertentu, organ tertentu. Terus habis itu karena kita nggak bisa lihat limfonodinya, jadi ya udah pakainya area. Kalau yang panah merah itu kan dia udah ada di pars penyelesaiannya. Jadi drenase limfatiknya itu nanti dia akan ke limfonode inguinalis yang profunda. Kalau yang panah biru itu masih di vesika, jadi dia akan ke limfonode iliaki yang eksterni. Sedangkan yang panah, typo dikit yang panah putih, dia itu masih si ureter. Jadi dia akan ke limfonode iliaki komuni, eksterni maupun yang interni. Berikutnya, bagian paling proksimal dari struktur yang 7 panah putih, bagian paling proksimal berarti yang masih kayak ureter yang barusan keluar dari pelvis renalis, dia akan didrenase menuju limfonode lumbales. Ntar dilihat lagi kali ya, mapping drenase limfatiknya. Oke, sekarang ke bony landmark of pelvis. Kita bagi ke blok 1.1. Lubang yang ditunjuk oleh panah merah, ya dia namanya adalah si foramen obturatum, foramen obturatorium, gitu. Terus penonjolan oleh panah biru ini dia adalah si spina ischiadica, yang nantinya dia bisa membentuk tuh antara incisura ischiadica mayor dan juga incisura ischiadica minor. Kalau yang oleh panah hijau ini dia adalah kayak struktur yang agak kasar-kasar gitu, kita sebut sebagai tuber ischiadicum. Dia adalah struktur tulang kokse, os kokse yang akan nempel ke alas atau tempat duduk kita. Jadi dia adalah bagian paling inferior kalau kita duduk gitu. Terus yang soal nomor 4, apa nama persendian yang juga oleh panah pink? Ini ya, berarti kalau persendian kemungkinan besar adalah yang articulatio sacroiliaca. Kenapa namanya sacroiliaca? Karena dia merupakan pertemuan nih antara os sacrum dengan os yang iliacum. Jadi namanya adalah
articulatio sacroiliaca. Dia ternyata merupakan suatu sendi yang sinovial. Nanti kalau masih utuh gitu ya, di sini ada banyak ligamen sacroiliaca juga. Ada gambarnya di Netter ada, Sobota ada, KLM juga ada. Oke, nah ini adalah gambar versi Yokochi, jadi masih ada ligamen-ligamennya. Jaringan ikat yang ditunjuk oleh panah kuning, nah dia adalah suatu jaringan ikat yang membentuk membran gitu, yang dia tuh menutupi si foramen obturatorium tadi, sehingga nama jaringan ikat yang membentuk lembaran ini disebut sebagai membrana obturatoria. Nomor 2, lubang pada jaringan ikat tersebut membentuk pintu masuk dari suatu saluran. Nah, ini kalau teman-teman lihat sebenarnya mungkin kayak dengan sudut yang agak berbeda gitu. Di sini tuh ada sih lubang, jadi membrana obturatoria tuh nggak full nutup si foramen obturatoria, jadi dia kayak masih menyisakan sedikit pintu gitu untuk menuju ke suatu saluran. Nah, saluran itu kita sebut sebagai kanalis obturatorius. Di dalam kanal itu nanti akan berjalan suatu struktur gitu, yang dia adalah keluarga. Keluarga apa? Disebut sebagai keluarga obturatoria, mulai dari vena, arteri, juga nervus obturatoria atau obturatorius. Kemudian jaringan ikat yang ditunjuk oleh panah hitam, ini ya tadi yang aku bilang, dia adalah ligamen yang berada di area articulatio sacroiliaca, sehingga nama ligamennya kalau lihat yang dari depan berarti dia adalah ligamen sacroiliaca yang anteris atau ventral. Kalau dari belakang nanti berarti yang dorsal gitu, atau yang posterior gitu. Oke. Next adalah permukaan yang ditunjuk oleh panah pink. Geser dulu. Nah, yang ditunjuk oleh panah pink itu adalah fascia sacropelvica os ilium. Dia ada bagian kasarnya dan ada juga yang bagian halusnya gitu. Kalau yang kasar disebut sebagai tuberositas iliaca, yaitu tuberositas iliaca yang ini. Sedangkan yang bagian halusnya itu yang katanya bentuknya seperti daun telinga disebut sebagai fascias auricularis os ilium. Jadi yang lebih kasar ada tuberositas iliaca, kalau yang lembut yang halus yang bentuknya kayak daun telinga disebut sebagai fascias auricularis. Nah, kemudian yang nomor 2, alur yang ditunjuk oleh panah biru, dia tadi adalah kayak cekungan gitu, kayak got yang dia tuh menuju ke foramen obturatoria, sehingga disebut sebagai sulcus obturatorius. Di sini juga ada struktur yang lewat. Nah, kalau tadi itu kan yang membrana obturatoria, dia akan membentuk lubang atau pintu masuk suatu kanal. Nah, yang lewat di kanal itu tadi adalah si keluarga obturatoria, mulai dari vena, arteri, dan juga nervus obturatoria. Kemudian ada kick yang disebut oleh panah merah karena dia lebih besar sehingga disebut sebagai insitra ischiadica mayor. Kalau yang hijau insitra ischiadica minor. Keduanya dipisahkan atau dibatasi oleh tadi yang di soal sebelumnya disebut oleh panah biru, yaitu si bulan ischiad. Oke, ada yang mau di-confirm atau di-end dulu nggak sebelum kita masuk ke cavitas pelvis? Oke, kalau aman. Lanjut ke cavitas pelvis, karena sebenarnya kan antara cavum abdomen dengan cavum pelvis itu nggak ada suatu batas yang benar-benar distinct gitu. Sehingga kadang ada beberapa yang menyebutkan tuh cavum abdomen pelvis. Tapi kalau kita mau bikin batasnya diada-adain juga bisa sih. Nah, ini kalau yang ditunjuk ruangan yang ditandai dengan bintang merah itu adalah cavitas pelvis spuriae atau cavitas pelvis mayor, yang mana itu sebenarnya adalah si pelvis palsu. Nah, pelvis yang asli yang mana? Itu adalah yang ditunjuk oleh bintang biru, disebut sebagai cavitas pelvis vera atau minor. Jadi kalau spuriae itu artinya palsu, kalau vera itu artinya adalah yang sejati gitu, yang asli. Sedangkan di bawah dari si cavitas pelvis vera itu kita sebut sebagai perineum. Ya. Oke.
Kemudian untuk apertura pelvis, batas, jadi ini namanya adalah batas. Kalau batas yang ditunjukkan oleh garis putus-putus merah, ini adalah si linea terminalis namanya. Kalau linea terminalis itu dia ada beberapa komponennya, mulai dari linea arcuata, pecten pubis atau linea pectinea, sampai ke crista pubica. Tapi ini ada beberapa versi gitu. Kalau di KLM sama Gray itu si linea terminalis itu nggak termasuk si promontorium gitu. Tapi kalau di Sobota nyebutnya promontorium tuh adalah bagian integral gitu dari si linea terminalis. Jadi emang ada beberapa mazhab gitu. Pokoknya intinya adalah batasnya itu adalah si linea terminalis, tapi kalau ditanya pintu, berarti teman-teman jawabnya adalah si pintu atas panggul atau pelvic inlet atau adductus pelvis. Nah, terus untuk batas-batas pintunya, berarti ini ya ada batas anterior, lateral, sama posterior. Anteriornya itu dari si margo postero superior symphysis pubis, nih. Make sense lah ya, kalau di gambarnya besar, berarti di sini anteriornya adalah si margo postero superior symphysis pubis. Lateralnya berarti ada si linea, kalau di sini yang warna merah, linea ilio pectinea oscoxe, atau tadi ya gabungan antara pecten pubis dan juga linea arcuata. Plus posteriornya adalah si promontorium. Oke, itu adalah batas-batasnya. Kalau batas berarti jawabnya linea, kalau pintu jawabnya adalah adductus gitu. Nah, kalau ini kita lihat dari yang tampaknya inferiornya, sehingga pintu yang ditunjuk oleh garis putus-putus berwarna birunya adalah si exitus pelvis atau pintu bawah panggul atau pelvic outlet. Masih sama kayak tadi yang pelvic inlet, dia juga ada batas-batasnya, batas anterior, lateral, sama posterior. Batas anteriornya berarti adalah margo inferior symphysis pubis, terus ada juga nih si ramus ischiopubica, terus lateralnya adalah tuber ischiadicum di sini, sama yang bagian posterior itu ada si oscoccygeus dan juga ligamentum sacrotuberosum. Jadi ligamentum yang menghubungkan antara sacrum dengan si tuber ischiadicum tadi, yang warnanya apa ini? Ya, abu-abu biru putih gitu kalau di gambar ini. Nah, kemudian di antara PAP, pintu atas panggul, dan juga pintu bawah panggul ya, antara pelvic inlet dengan pelvic outlet, itu kita juga mengenal namanya mid pelvic atau pintu tengah panggul atau apertura pelvis media. Yang mana si apertura pelvis media itu di anteriornya dia dibatasi oleh margo inferior symphysis pubis, lateralnya itu ada si spina ischiadica, dia yang menonjol ini, sama posteriornya itu ada os sacrum setinggi S3 sampai S4. Jadi dia agak oblique, dia agak miring ke atas. Oke, itu adalah si mid pelvic atau apertura pelvis yang media. Sekarang kita masuk ke diameter pelvis. Sebutkan diameter antero-posterior pelvis berikut. Ada 3 yang merah, garis merah, garis biru, dan garis hijau. Kalau yang garis merah ini disebut sebagai conjugata vera anatomica. Jadi conjugata atau diameter anatomis yang emang benar-benar anatomis yang sejati gitu. Ukurannya sebenarnya agak bervariasi, tapi kalau versinya Sobota itu dia kurang lebih 11,5 cm, dihitung mulai dari si promontorium ya, batasnya kayak puncaknya dari si os sacrum sampai ke margo superior dari symphysis pubis. Itu kalau dihitung-hitung gitu ya kurang lebih 11,5 cm, walaupun ada confidence intervalnya lah ya, ada kurang lebihnya gitu. Terus yang kedua adalah yang garis biru, itu disebut sebagai conjugata vera obstetrica, kurang lebih 10,5 sampai 11 cm. Dihitung dari si promontorium juga menuju ke titik paling posterior dari si symphysis pubis. Nah,
conjugata inilah yang paling penting gitu dalam bidang obstetri, karena dia adalah jarak terpendek gitu ya dari si jalan lahir bayi. Jadi 10,5 sampai 11 cm itu adalah lingkar kepala, bukan lingkar, diameter kepala rata-rata bayi, si neonatus. Jadi minimal tuh harus bisa lewat ke si kepalanya. Kalau kurang dari itu, maka ya kalian nggak bisa keluar gitu. Jadi harus C-section. Itu. Terus kalau tadi si conjugata vera adalah jarak terpendek, kalau yang panah hijau ini, si conjugata diagonalis, dia adalah jarak terpanjang. Kurang lebih 12,5 cm, kita hitung dari promontorium sampai ke margo inferior symphysis pubis. Nah, di antara ketiga diameter anteroposterior pelvis ini yang bisa kita hitung secara direct, secara langsung, itu adalah si conjugata diagonalis. Bisa dihitung dengan si pemeriksaan dalam. Biasanya sih kalau ada itu si ibu-ibu yang mau partus itu dilakukan pemeriksaan untuk mengukur si conjugata diagonalis. Nah, buat ngitung si conjugata vera obstetrikanya, tadi yang jarak minimal supaya bayi bisa keluar tuh tinggal si conjugata diagonalis dikurangi kurang lebih 1,5 cm gitu. 1,5 sampai 2 cm. Terus habis itu tadi dia tuh diameter anteroposterior. Sekarang kita cari diameter yang lain. Kalau yang ditunjuk oleh garis merah, ini kan dia transverse gitu ya, dia horizontal, jadi disebut sebagai si diameter transversus. Apa yang kita hitung gitu, kayak apa landmarknya? Kalau diameter transversus itu kita cari jarak terjauh dari si linea arcuata. Yang dextra sama yang sinistra, ditarik aja mana garis atau jarak terpanjangnya itu dari si diameter transversus. Kemudian jarak yang ditunjuk oleh garis kuning, ya dia bentuknya oblik ya, dia bentuknya miring sehingga disebut sebagai diameter obliqua. Itu kita hitung jarak antara articulatio sacroiliaca dengan eminentia iliopubica yang saling berseberangan, yang saling kontralateral. Jadi kalau di sini kita hitung jarak articulatio sacroiliaca yang dextra, maka kita tarik ke eminentia iliopubica yang sinistra. Dapatlah itu si diameter obliqua. Kalau jarak yang ditunjuk oleh garis biru, ini kan dia menghubungkan antara dua spina ischiadica, ya, yang dextra sama yang sinistra, sehingga nama jaraknya itu kita sebut sebagai distantia interspinosa. Kalau yang garis ungu, karena dia menghubungkan antara tuber ischiadicum dextra dan sinistra, maka namanya adalah distantia intertuberosa. Tuh. Terus ini buat ligamen-ligamennya, ada 3 yang masuk ke LO teman-teman, itu sacrotuberala sesuai dengan namanya, berarti dia menghubungkan antara sacrum dengan tuber ischiadicum, ya, dari sacrum ke tuber ischiadicum. Kalau yang sacrospinala berarti dari si sacrum ke spina ischiadica yang lebih dalam ini, dari sacrum ke spina ischiadica. Terakhir adalah sacroiliaca yang dia itu menutupi si articulatio sacroiliaca, baik dari sisi anterior maupun yang sisi posterior. Nah, ini gambar versi kadavernya, ambil dari Yokochi. Yang nomor 1, jaringan ikat yang ditunjuk oleh panah orange. Kita lihat dia tuh kan dari area sacrum menuju ke spina ischiadica, sehingga namanya adalah ligamentum sacrospinale. Nah, kalau lubang yang ditunjuk oleh panah merah, ini disebut sebagai foramen ischiadicum maius. Jadi dia terbentuk antara incisura ischiadica major dengan si ligamentum sacrospinale. Bentuklah si foramen ischiadicum maius. Nah, si foramen ischiadicum maius ini, dia tuh akan dibagi menjadi 2 oleh suatu struktur, yaitu si musculus piriformis. Terus soal nomor 3, jaringan ikat yang ditunjuk oleh panah biru, dia dari arah sacrum menuju ke tuber ischiadicum, sehingga disebut sebagai ligamentum sacrotuberale. Lubangnya antara ligamentum sacrospinosum, incisura ischiadica minor, dan juga ligamentum sacrotuberosum, itu kita sebut sebagai foramen ischiadicum minus. Nah, si lubang ini akan dilalui oleh tendon dari musculus obturator internus dan juga keluarga pudenda, mulai dari nervus pudendus sampai ke arteri dan juga vena pudenda interna. Nah, kalau yang
foramen ischiadicum minus karena dia kecil, jadi kayak yaudah dia cuma satu aja. Beda dengan tadi yang foramen ischiadicum maius, dia dipisahkan menjadi dua oleh si musculus piriformis. Kayak mana tuh bagi duanya? Di sini tadi ya, yang pembagi itu adalah si musculus piriformis yang ditunjuk oleh si panah warna kuning gitu. Nah, lubang yang ada, jadi kan tadi si foramen ischiadica maius akan dibagi menjadi dua oleh musculus piriformis. Nah, yang berada di atas dari musculus piriformis disebut sebagai foramen suprapiriformis, sedangkan yang ada di inferior dari musculus piriformis disebut sebagai foramen infrapiriformis. Nah, si foramen suprapiriformis itu dilalui oleh keluarga gluteus superius. Jadi vena, arteri, dan nervus gluteus superius. Sedangkan kalau yang foramen infrapiriformis itu dilalui oleh keluarga gluteus inferius, keluarga pudenda, nervus ischiadicus, dan juga nervus cutaneus femoris posterior. Biasanya kalau nyari kayak mana ya ini si piriformisnya gitu, jadi biasanya kita lihatnya dari si ngurutin nervus ischiadicusnya ya, sciatic nerve, otot paling besar di tubuh manusia. Dia pasti lewat di bawah dari musculus piriformis alias dia lewat di foramen infrapiriformis. Oke, kemudian sampai situ dulu. Sebelum masuk ke diafragma pelvis, ada yang mau ditanyakan atau dikonfirm belum nggak ya? Oke, next kita ke diafragma pelvis. Untuk pelvic floor, dia dibentuk oleh diafragma pelvis yang terdiri atas otot-otot berikut. Yang panah putih adalah musculus coccygeus atau musculus ischiococcygeuus. Kemudian ini ABC secara satu kesatuan kita sebut sebagai musculus levator ani. Ada si iliococcygeus, yang B adalah pubococcygeuus, dan yang C ini adalah si puborectalis. Nanti bisa dilihat, ini kan tampakan koronalnya, sagittalnya. Kalau yang potongan transversnya yang ada di gambar diagramnya yang ada di sebelah kiri. Nah, komponen ketiga itu ada yang menganggap termasuk pelvic floor, termasuk diafragma pelvis, tapi ada juga yang nggak memasukkan si otot ini, si obturator internus ke dalam si diafragma pelvis. Kalau kita ikut mazhab yang mana ya? Aku juga nggak mau. Kayak kita pakai mazhabnya cuma yang kayak coccygeus sama levator ani doang guys. Yang obturator internus tuh dia nggak masuk diafragma pelvis. Kalau besok paling kalau bingung ototnya, lihat aja seratnya arahnya dari mana ke mana. Karena kan dari nama-namanya ini dia tuh kayak ngasih tahu gitu loh arahnya dari struktur apa menuju ke struktur apa. Jadi besok kalau bingung melihat arah atau arah atau tis rambut ototnya aja. Terus, nah si diafragma pelvis itu dia tuh membentuk lubang-lubang, ada dua. Kalau yang ditunjuk oleh panah hijau yang lebih anterior itu adalah hiatus urogenital, sedangkan yang ditunjuk oleh panah biru yang lebih posterior itu adalah si hiatus anal atau hiatus rektal. Jadi dia lebih anterior, yang urogenital, yang posterior adalah yang anal atau rektal. Make sense dengan letak-letak struktur anatomis lainnya lah ya. Mana yang anterior, mana yang lebih posterior. Nah, berikutnya adalah fascia pelvis. Soal pertama, apa nama penebalan jaringan ikat yang ditunjuk panah merah? Penebalan jaringan ikat yang di sini itu adalah si arcus tendineus musculevator ani. Kemudian ditunjuk oleh panah biru itu adalah si fascia obturatoria karena dia adalah fascia yang menutupi si musculus obturator internus.
Nah, karena dia adalah suatu fascia yang melapisi otot, sehingga dia termasuk ke dalam si fascia pelvis yang parietal. Kalau membungkus organ viscera disebut sebagai fascia pelvis visceralis. Kalau yang ada di bawah dari rongga peritoneum itu yang si fascia endopelvica. Nanti dia ada yang alveolar, ada juga yang membranous gitu. Terus yang ini pakai gambar skematik, apa nama penebalan jaringan ikat yang ditunjuk panah hijau. Yang panah hijau ini dia adalah si arcus tenuis fascia pelvis ya. Nomor 2, apa nama jaring ikat yang ditunjuk oleh panah hitam? Ini disebut sebagai ligamentum rectalis yang lateralis karena dia mengikat si rektum tapi arah serabutnya tuh ke lateral. Dan dia termasuk ke dalam si fascia pelvis yang endopelvica. Karena dia nggak membungkus otot ya, parietalis. Terus dia tuh di bawahnya dari si cavitas peritonealis. Jadi dia ada di bawahnya sehingga disebut sebagai si fascia pelvis yang endopelvica. Terakhir dari slide ini adalah si jaringan ikat yang ditunjuk oleh panah merah. Panah merah dia termasuk yang jenis fascia pelvis parietalis visceralis atau yang endopelvica, karena kelihatan di sini bahwa dia itu adalah suatu fascia yang membungkus organ sehingga dia merupakan fascia pelvis yang visceralis. Kalau tadi parietalis dia membungkus atau melapisi otot, kalau visceralis dia membungkus atau melapisi organ viscera. Berikutnya reflexus ini kita recall aja. Jadi ada yang namanya spatium, ada juga namanya excavatio. Kalau spatium itu dia extraperitoneal. Jadi ada yang retropubicum di belakangnya pubis atau disebut juga sebagai cavum radius, dan ada juga yang dia itu di belakangnya rectum sehingga disebut sebagai retrorectal. Nah, dia itu juga di belakangnya dari rongga peritoneal sehingga disebut sebagai retroperitoneal. Nah, dia tuh ada di anteriornya sacrum sehingga disebut sebagai presakral. Jadi kalau spatium itu dia extraperitoneal, kalau cekungan-cekungan atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rongga atau intraperitoneal disebut sebagai excavatio. Kalau di cewek ada 2 excavatio karena ada 3 organ. Jadi organnya kalau di femina kan vesika, uterus, sama rektum. Nah, di antara organ-organ tersebut terbentuklah cekungan-cekungan atau rongga-rongga. Kalau di antara vesika dengan uterus disebut sebagai excavatio vesico-uterina, kalau di antara rektum dengan uterus disebut sebagai excavatio recto-uterina atau cavum Douglas. Kalau di yang maskulina, karena organnya cuma 2, yaitu si vesika dan rektum, jadi excavationnya pun juga cuma 1, rongganya cuma 1, yaitu excavatio recto-vesicalis. Jadi kita gitu. Nah, udah tahu tuh, jadi sekarang yang digambar ini tinggal menjawab aja. Kalau yang panah merah berarti spatium retropubicum. Kalau yang panah hijau berarti tadi ya spatium retrorectale atau presakral atau retroperitoneal. Sedangkan ruangan yang panah hitam adalah ini karena dia yang maskulina, jadi antara rektum dengan vesika, jadi namanya adalah excavatio recto-vesicalis. Kalau yang biru pink dan biru sama pink ini ada di feminina. Jadi yang biru karena antara vesika dengan uterus sehingga disebut sebagai excavatio vesico-uterina. Yang pink dia adalah rongga antara rektum dengan uterus sehingga disebut sebagai excavatio recto-uterina. Ini kita ada kok preparatnya. Jadi ya bersiap lah. Terus di situ kita masuk ke perineum. Jadi perineum itu kita bagi menjadi 2. Yang lebih anterior adalah trigonum urogenitalnya yang panah segitiga pink, sedangkan yang posterior itu adalah si trigonum anal. Pemisahnya itu sebenarnya adalah si musculus transversus perineum yang superficialis. Jadi yang ada di anteriornya adalah trigonum urogenital, yang di posteriornya adalah si trigonum anal.
Oke, ini yang bagian dari trigonum urogenital ya. Ada diafragma urogenital yang yang seping semua itu. Terus ada fascia diafragma urogenital inferior atau kita sebut sebagai membrana perinei. Kemudian ada spatium perinei superficialis yang akan diisi oleh ya ada otot, ada jaringan lemak juga. Kemudian ada spatium perinei profunda, fascia diafragma urogenital superior, fascia perinei profunda atau fascia gallaudet, fascia perinei superficial atau fascia coles yang dia akan berhubungan atau nyambung dengan fascia yang ada di area abdomen. Terus ada juga corpus perineala yang dia merupakan titik temu gitu dari beberapa otot yang membentuk si perineum. Itu. Ini gambar versi lainnya, ntar bisa diingat-ingat kembali untuk nama-nama tadi ya, yang 8 struktur di slide ini bisa dicocokkan dengan gambar yang ada di potongan koronal feminina dan juga yang maskulina. Nah, oke, sekarang soal pertama, apa nama jaringan ikat yang melapisi dua otot yang ditunjuk oleh panah merah dan panah biru? Bentar, ini salah. Kan yang ditanya adalah nama jaringan ikat ya. Jadi nama jaringan ikat yang membungkus itu adalah si fascia perinei profunda atau fascia gallaudet. Nah, kalau yang panah merah itu adalah musculus ischio-cavernous yang ada di lateral, yang merupakan pangkal dari si corpora cavernosa. Sedangkan yang panah biru itu adalah musculus bulbus spongiosum yang dia merupakan pangkal dari si corpus spongiosum. Nah, mereka berempat berarti ya. Mereka berempat kan, bulbus spongiosum ada 2, dextra sinistra. Ischio-cavernous juga ada 2, dextra sinistra. Keempat itu akan dibungkus oleh suatu jaringan ikat yang kita sebut sebagai fascia perinei profunda atau fascia gallaudet. Nah, otot tersebut berada di ruangan yang bernama spatium perinei superficialis. Ya, spatium perinei superficialis tadi yang diisi oleh otot dan juga jaringan ikat. Tuh. Nah, apa nama struktur yang ditunjuk oleh panah hitam? Ini adalah yang kita sebut sebagai corpus perineale, yang dia merupakan titik temu dari beberapa otot yang membentuk si area perineum. Kemudian nomor 4, apa nama jaringan ikat berwarna putih yang ditunjuk oleh panah kuning? Kita sebut sebagai membrana perinei atau fascia diaphragmatis urogenital inferior. Jadi dia sebenarnya adalah beberapa lapis fascia perinei yang dia itu enggak membungkus otot. Jadi kan tadi ada yang kayak otot dibungkus gitu kan. Kita lihat gambarnya. Yang ini aja sih lebih gampang. Nah, yang hijau ini tuh bisa juga disebut sebagai fascia perinei profunda. Tapi bagian yang di sini nih, yang dia tuh nggak membungkus otot, itu kita sebut sebagai membrana perinei. Gitu. Atau fascia diafragma urogenital yang inferior, karena dia memang membungkus si diafragma urogenital yang warna pink itu. Oke, udah ya, spasiumnya udah. Kemudian ini juga tadi udah. Oh ya, ini otot apa yang dibungkus oleh jaringan ikat tersebut? Kita membungkus si musculus transversus perinei profunda. Jadi kalau musculus transversus perinei profunda dia bentuknya kayak lembaran gitu. Lembaran. Sedangkan kalau yang musculus transversus perinei yang superficial dia bentuknya kayak gelendong horizontal dari kanan ke kiri. Oke, udah. Apa nama otot yang ditunjuk oleh panah biru? Nah, yang ditunjuk oleh panah biru tadi ya, dia ada di bagian area perineum sih. Terus dia bentuknya tuh yang kayak kipas yang melebar gitu. Jadi namanya adalah si musculus transversus perinei yang profunda. Kalau yang orange dia bentuknya kayak saucis, kayak gelindong doang gitu menghubung antara bagian dextra dengan yang
sinistra. Nah, kalau bentuknya gelindang atau sosis doang gitu, itu adalah musculus transversus perineum yang superficial. Terus yang warna merah itu adalah musculus sphincter ani externus, sedangkan yang hijau adalah levator ani. Tadi ada 3 penyusunnya, diingat-ingat lagi ya, levator ani penyusunnya ada 3 apa aja. Nah, otot yang berwarna biru, yaitu si musculus transversus perineum profunda, itu dia berada di lapisan spatium perineum profunda. Jadi, si spatium perineum profunda itu dia diisi oleh si musculus transversus perineum profunda. Nah, ini tadi ya gambar ulangannya aja. Terus ini soal terakhir. Oke, benar-benar soal terakhir, end of second session. Nama struktur panah biru, jadi kalau lubang itu namanya adalah anus. Kalau kemarin kayak kanalnya itu baru si kanalis analis. Kalau lubangnya adalah si anus. Nama saluran yang disebut oleh panah merah itu adalah si kanalis pudendalis. Dia itu ada di bagian medial tapi agak bawah gitu dari si stokse. Jadi dia ada kayak di sepanjang tuber spinosum lah ya. Dia ada di sepanjang tuber ischiadicum, dia ada di sepanjang situ. Itu adalah lewatnya si kanalis pudendalis atau kanalis angkot. Dia merupakan suatu saluran yang akan dilalui atau dilewati oleh keluarga pudenda, arteri, vena, nervus. Nah, kalau yang si biru muda ini, itu dia akan diisi sebenarnya oleh jaringan lemak terutama. Nah, rongganya atau ruangannya kita sebut sebagai fossa ischioana. Oke, udah habis. Yeay. Ada yang mau ditanyakan atau confirm dulu nggak, guys? Nggak ada? Aman? Oke, berarti good luck buat tentamennya. Buat yang sesi 5, berarti nanti kita akan bentuknya itu dalam bentuk kayak ngasih G-form atau mungkin G-docs yang teman bisa tanya, confirm hal-hal yang mungkin teman perlu confirm gitu. Oke. So, karena tadi kita buka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup